Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة شيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريتهم وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بك شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله. خذ بيدي قد ضاقت حيلة، أدركني وألبسني يا رسول الله، إنك نور ورحمة كل رسول. Kita hari ini mempelajari pelajaran ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh Syekh Murabi Mursyid. Matahari bumi ini, matahari Kalimantan, Datuk kita Syekhuna Muhammad Arshad Al-Banjari, dalam kitab beliau yang bernama Kanzul Ma'rifah. Sesungguhnya kitab ma'rifat yang beliau ajarkan itu banyak. Ada kitab Fathur Rahman, Wali Ruslan, ada beberapa kitab-kitab yang lain. Ulun mengambil kitab yang sederhana untuk kita pahami. Tolong semua jamaah, mungkin jamaah ini ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang hanya haja juga, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bekal kita untuk sanggup pulih. Amin. Bekal kita bukan hanya bulik kaina, mulai buliknya mulai wayah ini. Amin. Dan mengharap reda Allah, ulun akan membacakan kitab beliau ini. Jadi biar ulun sama-sama belajar.
tabarukan mengambil berkah dari kitab yang disusun oleh Datu Kalampayan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau tidak banyak muqaddimah, mengambil daripada petunjuk Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi, judul pembelajaran kita hari ini adalah pengenalan diri kita. Mengenal, meminandui, menelaah, meneliti siapakah diri kita nang sebujur-bujur diri. Orang banyak kada mengenal siapa dirinya nang sebenar-benar diri. Maka Datu Kalampayan mengutip hadis, siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Untuk dapat orang makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, tangganya adalah mengenal akan hakikat dirinya. Dan ini diungkapkan pula oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, ujar Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun di sini ay illa liya'rifun. Artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat, mengenal Allah. Setelahnya ma'rifat, mengenal Allah, ay illa liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah memberikan isyarat tentang keterangan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Takdirnya ini, pada rahasia dirimu, pada dirimu, apakah kau tidak lihat rahasia Rabbmu? Bermula menjadi Datu Kalampayan, hakikat mengenal diri itu ada 3 perkara, ada 3 tangga, ada 3 perkara untuk orang mengenal diri. Tangga pertama tingkatan mubtadi, tangga kedua mutawasid, tangga ketiga muntahi. Tangga pertama orang yang pemulaan, mubtadi. Mutawasid, penengah. Tangga pertama ini orang awam. Tangga kedua orang khawas. Tangga ketiga muntahi, khawasul khawas. Kenapa perlu kita pelajari ini? Ini berhubungan dengan karena saat kita sakaratil maut. Ini berhubungan dengan kita amaliyah kita setiap hari agar husnul khotimah. Pertama, ujar Datu Kalampayan, mengenal asal kejadian diri. Jadi kita disuruh mengenal asal kejadian diri.
Di sini sidin langsung to the point. Kalau kada kambangan, kada berbunga-bungaan lagi, langsung tembak setempat sidin. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada dapat lika-liko. Jadi tentang mengenal akan Nur Muhammad ini menurut Datuk Kalampayan ini tangga orang awam, masih pingkutan orang awam. Jadi orang kebanyakan, orang umum daripada umat Rasulullah, tangga pertama mengenal hakikat dirinya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangga dasar. Jadi mau tinggi badan dia kada tinggi, itu dasar. Di bawah orang awam, orang hawam. Orang hawam itu di bawah awam, ya martabatnya maaf tidak beda seperti binatang. Jadi menurut pelajaran ini, bila orang awam tuh kada memakai pakaian ini, maka bukan orang awam, hawam. Hawam itu ya kayak binatang masih. Kita bila mentangkan kisah Nur Muhammad, hati-hati itu tinggi benar ilmunya, itu sudah kok bisa. Bukan tinggi, ini dasar. Menurut petunjuk dari Datuk Kalampayan. Nah, nang kaya apa urainya? Mengenal diri, bahwa asal kejadian diri kita daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sudah rancak kita pelajari, sudah rancak kita ulang-ulang. Tapi penyakit ilmu itu, apatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu itu kada ingat, atau bahasa Banjarnya lali. Bahasa Jawanya lupa. Bila ada ingat, dia lali. Bila lali, dia lupa. Bila lali, kada ingat. Bila kada ingat, dia lupa. Makanya perlu diulang. Orang menghafal Quran. Pondok kita di Nurul Mustafa, tuh penghafal Quran banyak. Kalau kada diulang akan hilang hafal. Walaupun sudah hafal, kada diulang, kada dimurajaah, akan hilang. Sebab hafalan Quran atau ilmu itu, ulun bahari sempat mendengar nasihat dari Syekh Abdul Karim Al-Bajari, ulama besar, guru Imam Masjidil Haram. Ujar sidin, ilmu itu kayak kijang yang liar. Amun kita dapat, itu dapat sudah. Ilmu itu kayak kijang, kan belajar ilmu ma'rifat ini. Dapat sudah, paham sudah. Tapi bila kada diikat kuat-kuat, kada dibari makani, diikat kada, dibari makani kada, kijang itu imbah pian dapat, pian bawa ke rumah, diandakan ilmu ke rumah. Kira-kira ada sawat 5 menit hilang, menghilang alih mencarinya. Nah, begitulah ilmu. Kalau sudah didapat, hendaklah diikat. Apa diikat? Dimurajaah, diulang-ulang. Bila perlu ditulis, bila perlu ada catatannya, ada ingatannya. Nah, apa makanannya? Jadi amaliyah sehari-hari. Bahwa menurut hadis Jabir yang sudah kita mafhum, bahwa sesungguhnya sebelum adanya alam semesta, alam jagat raya ini, langit, bumi, malaikat dan semua yang ada,
dalam martabat 7 yang ada disebut dengan makam ahdiyat. Apa itu makam ahdiyat? Ahdiyat itu la ta'yin. Apa itu la ta'yin? Zatul bukhti khalisul mutlaq, jat diri Allah semata. Nah, ada yang lainnya, hanya jat diri Allah semata. Nah, alam semesta dan semua yang ada tidak ada, yang ada hanya zat diri Allah saja. Nang laisa kamitslihi syai'. Nang awal kada berpermulaan, nang akhir kada berkesudahan. Ini kada ada ruang, kada ada waktu, kada ada kurun dan segalanya. Nah, ada diri semata. Nah, kayak apa itu? Itu hanya dia yang tahu tentang rahasia dirinya. Ahdiyat la ta'yin, tidak ada yang ada. Nah, ada hanya zat diri Allah yang ada. Kita tidak ada. Alam semesta tidak ada. Tidak ada, semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang semuanya lenyap, fana, hilang, lebur. Yang ada hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, Allah fa'alun lima yurid, bebas berbuat sekehendak sidin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki akan sesuatu, maka terjadi sesuatu. Kun, jadi, fayakun, maka jadi. Maka disinilah Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bi abi wa ummi, demi ayah ibuku khabarkan kepada ulun, apakah nang mula-mula dizahirkan oleh Allah? Apakah yang mula dinampakkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah sebelum adanya nang ada ini? Apa jawab Nabi? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri fakhalaqa minhu asya wa anta min tilkal asya. Hai Jabir, ya Nabi, awal permulaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, belum adanya yang ada, belum adanya alam semesta dan seluruh isinya, maka yang pertama diciptakan Allah, dijahirkan Allah, dinampakkan Allah, diwujudkan Allah adalah nur nabimu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kejadian, ini awal kezahiran. Jadi Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah, yang dizahirkan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebelum adanya yang ada. Dari mana Nur Muhammad ini? Daripada kudrat iradat Allah. Tajali nur kudrat, tajali jalal, kebesaran, jamal, keindahan Allah, kamal, jalalullah, kamalullah, kaharullah. Tajalilah dengan kun payakun, dengan kudrat iradat Allah, jahirlah namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa bentuk nur itu? Cahaya, cahaya dari nur. Kayak matahari, matahari dari nur. Kayak apa itu nur itu? Kada kawa diumpamakan, kada kawa dibayangkan. Yang cukup kita bayangkan dalam etikat hati kita bahwa awal kejadian itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya yang awal dijahirkan tadi oleh Allah Ta'ala, ngarannya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuknya kayak ini, ngarannya kapas asal kejadiannya. Tapi kalau dibentuk jadi tisu. Ini ngarannya adalah aku. Itu ngarannya, zatnya ya banyu, ya ini. Nah, tapi zat Nur Muhammad sendiri kada kawa dipikirakan, kada kawa direka-reka, kada kawa dibayangkan, tapi
tapi awal kezahiran belum ada Allah menjahirakan yang ngarannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita yakini dahulu. Kemudian ujar Nabi, "Fakhalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya." Maka diciptakanlah segala sesuatu ini, keadaan zat diri sesuatu itu, baik langit, bumi, aras, kursi, dan segalanya. Mengapa aja tak? Ada nama lain, tercipta terbitnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pun wahai Jabir, diri engkau pun wahai Jabir, berarti jasad dan roh engkau pun wahai Jabir tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta dan seluruh isinya asal kejadiannya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad dari kudrat iradat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Tidak lain tapi bukan. Matahari itu bukan cahaya. Kalau matahari ibaratnya zat Allah itu amsal seperti matahari, Nur Muhammad seperti sinarnya. Sinar itu bukan matahari. Matahari ya matahari. Nah, kayak apa matahari itu sendiri? Kata kalau diumpamakan, ngarannya betul yang itu kata kalau diumpamakan, nampak terang benderang cahaya itu ngarannya matahari. Kayak apa mataharinya? Laisa kamitslihi. Tapi memancar sinarnya tadi, itu sinarnya bukan matahari, darinya. Jadi sinar matahari itu bukan sinar, tapi sinar dari, kalau dari pahami supaya matahari itu bukan sinar. Belum lagi, matahari bukan sinar, tapi sinar dari matahari. Sinar itu zatnya dari, bagaimana matahari sesungguhnya? Laisa kamitslihi syai'. Nur Muhammad bukan zat Allah. Nur Muhammad ya Nur Muhammad, zat Allah yang laisa kamitslihi. Tapi Nur Muhammad dari Allah. Tapi Allah bukan Nur Muhammad. Ini dulu tangga awal dulu. Untuk pemahaman dasar dulu. Supaya kita jangan bakal Tuhan gitu nanti. Bakal Tuhan jadi hantu. Ini tangga awal untuk memaham petunjuk daripada Datu Kalampayang ini. Jadi sinar bukan matahari. Akad matahari bukan sinar, tapi sinar dari matahari. Jangan saya baku matahari. Oh, aku matahari. Oh, lainnya matahari. Ikam tuh dari aku. Sedangkan aku sesungguhnya laisa kamitslihi. Bukan Allah. Zatul bukti khalisul mutlak lang laisa kamitslihi syai'un, dengan kudrat iradatnya, dengan rahasia ilmunya menjahirkan dengan kun fayakun, zahirlah dari kudrat iradat Allah tadi yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini zat terbit daripada nur kudrat zat Allah. Nah, dari Nur Muhammad tercipta alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita ini. Berarti jasad dan roh kita daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur kudrat zat Allah. Tanah kita dalam lautan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tangga pertama ujar Datu Kalampayang yang perlu diresapakan dalam diri kita, bahwa diri kita ini hakikatnya dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Kisah hakikatnya dari kapas.
saja kain dari mana? Benang. Benang dari mana? Kapas. Hakikatnya dari kapas. Kapas semuanya dari. Tapi kapas nang hakiki laisa kamislihi. Ini kenampakannya, kenyataannya. Jadi kita memandang apa yang ada. Langit itu dari Nur Muhammad, bumi daripada Nur Muhammad, alam semesta daripada Nur Muhammad, diri kita daripada Nur. Bagaimana Nur Muhammad itu sendiri? Laisa kamislihi syai'. Kadang-kala diumpamakan, kadang-kala dibayangkan. Yang penting kita bayakini untuk belajar dari kalam pahit ini bahwa asal kejadian kita dan seluruh alam jagat raya ini daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu tangga pertama. Makanya pengajian yang semalam istiqomahkan ini dulu. Kata Allah, istiqomahnya andaknya di dalam hati. Bahwa istiqomah duduk di makam Nur Muhammad, mulai ujung rambut sampai ujung batisku, jasad dan rohku, darah dagingku ini hakikatnya adalah daripada nurnya Muhammad SAW. Jadi sabukuan nak inilah nang tangan, montong, awak, batis, si ini semuanya, inilah hakikat daripada kejahiran wujud daripada diri si Nur Muhammad. Jadi kalau nang itu nang bagarak nang badian laku gawian siapa? Nur Muhammad. Jangan lagi rasa si anak, si utuh, si galoh, jangan lagi sudah. Itu orang hawam kok. Siapa kan? Unda sembahyang, si A sembahyang, si B sembahyang. Orang hawam. Tahu orang hawam? Hawam itu martabatnya iya kayak binatang. Kita naikkan jangan jadi kayak binatang. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad jarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami isi neraka jahanam itu daripada bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Yang mana penghuni neraka bangsa jin manusia, yang mana punya hati tidak memahami siapa hakikat dirinya. Ya sainya, ayah sudah rasa unda, ayah sudah rasa si aset, rasa aku, rasa jasad, ayah sudah rasa roh, jasadnya. Kan ada jasad, ada roh. Jasad ya jasadku, rohku, ini pang manusia, ini pang aku sudah. Kada memahami siapa rahasia dirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walau a'inu la yubsiruna biha, punya mata kada digunakan untuk melihat kebesaran Allah, lihat majhar kenyataan tajalli nurnya Rasulullah. Ini gunakan dalam maknanya. Walau adan la yasma'una biha, punya telinga kada mendengar akan rahasia kebesarannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih hina pada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang nang lalai. Nang lalai itu kalinya kada ingat lawan Allah, kada pinandu lawan Allah, kada tahu lawan Allah, hatinya kosong dari Allah. Kenapa? Kada pinandu lawan dirinya. Nah, jadi untuk melepaskan kedudukan kita dari makam orang hawam kepada makam orang yang awam, maka tancapkan di dalam batin kita. Apa di batin? Di dalam hati. Ini ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu yang di dalam, bukan kalau ilmu jahil yang dimontok, yang dikeluarkan. Nah, kenapa pengen bagi sahur? Kayak paman kan mengisahkan. Tapi ini pada makam majlisnya, bukan di pasar sana, bukan di tengah majlis dan acara tablik akbar, bukan. Ini majlis khusus, sudah 20 tahun loh majlis nih. Ada kerasaan biar asal kayak satu makai mimpi 20 tahun sudah.
belum adanya sukan waktu hidup Pak Haji yo melihatkan kayu mulanya 2 kali Nah dari tahun 99 sampai tahun 2019 benar saatnya kita tabadil baganti sudah baganti Pak Ai buai jamaah berataan ini nah walaupun tang lawas kena hanyar sebenarnya ada beda yang penting amalnya lawan istiqomah di dalam hati kita bahwa keyakinan kita jangan berlepas lagi bahwa jasad dan roh kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tadi pada nur kudrat Allah. Nah, jadi nang balaku, nang bagarak, nang badiam ini gawiannya Nur Muhammad. Nang sembahyang gawiannya Nur Muhammad. Nang berzikir gawiannya Nur Muhammad. Nah, orang yang duduk di makam Nur Muhammad ini sudah tentu karena ia sudah menanggung Nur Muhammad dalam dirinya, sudah tentu ini cahaya Muhammad bahasanya saya mau bahasa mudanya. Nur itu bahasa Arabnya cahaya, bahasa agamanya hidayah. Nur itu asma daripada asma Allah. Muhammad yang amat terpuji, maka tentu gawian orang yang mengandung Nur Muhammad itu adalah mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Apa gawian Nabi yang diikuti? Sebab inya daripada Nabi imamnya itu imam mubin, imam yang nyata itu Rasulullah. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Salawat Allah yang mulia akan nur yang nyata. Siapa nur nyata? Ahmad al-Mustafa. Ahmad yang Mustafa. Nyata, nur nyata. Nyata kenyataan nur Nabi. Nyata. Nyata. Nurnya sidin itu nyata. Nampak. Jelas. Zahir. Nih, pada nambarataan ini. Nampak nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak nurnya Muhammad pada terlihat kita melihat pohon. Nampak terjadi nurnya Muhammad. Melihat burung terbang, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang alam semesta, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang bintang bulan, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang aras surga, kenyataan nur Muhammad. Memandang wajah-wajah nih bunda-bunda ulunang cantik-cantik berataan bidadari insyaallah ini terjadi daripada nur Muhammad beratakan. Jangan lapas pandangan tuh. Ibu-ibu juga memandang nih raja-raja nak ada nih nah. Raja-raja surga nak ada nih nang gagah-gagah nih nang tampan-tampan. Anak pun menyambat kia di gagah-gagah tampan-tampan amun dibandingkan lawan warik kesibukan kita gagah-gagah apa terjadi daripada nur Muhammad. Jadi memandang segala keindahan Nurul Mustafa mala al-akwan, nur Nabi yang meliputi segala-galanya. Maka ketika kita memandang yang indah-indah, ingat keindahan terjadinya nur Rasulullah. Pian memandang ke depan, melihat ada orang baju putih dalamnya. Bila pengajian jubahnya berganti-ganti. Datang di mana juga kah guru tuh mau ulah. Nama ulah kan nih pian dah ulah ini. Ratu bidadari urun nama ulah. Itu ada di belakang orangnya tuh. Pian ini Pak Ai bajunya, pian ini Pak Ai bajunya. Inggih. Jadi soal baju ini ulun kada tuh ratu memulahkan. Tapi tahu sakal pandangan terjadi daripada nur Muhammad. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, etikat hati kita ini istiqomah ngarannya.
tak ada simbuhan lagi, maka kehadiran daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang diri kita, memandang alam semesta, memandang apapun, kenyataan nurnya Muhammad. Berarti orang itu liput dalam lautan nurnya Muhammad, fana tinggalan istighraq dalam lautan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Amin. Mesra sudah diantai. Nah, imbah mesra itu, maka setelah mesra pada ikat batin, sesuaikan kelakuan Nur Muhammad dengan imam kita, pemimpin kita. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu uswah, contoh-contoh yang terindah, contoh-contoh yang terbaik. Maka itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada ulun kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan dari siksa api. Ini doa yang Allah ajarkan. Apa makna Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, datangkan kebaikan di dunia. Apa makna kebaikan di dunia? Mobil mewah? Bukan. Kaya raya? Bukan, itu salah. Kebaikan dunia adalah dalam ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW, dalam mengikuti ajarannya Rasulullah. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul contoh tauladan. Maka kita mengikuti bagaimana akhlak Nabi, laku Nabi, pribadi Nabi, salat Nabi, zikir Nabi, akhlak Nabi, gerak langkah Nabi, senyum Nabi, semuanya kita ikuti. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, artinya di akhirat berkumpul lawan Rasulullah. Kebaikan di akhirat tanpa Rasulullah kita tidak akan selamat, Bapak Ibu. Kebahagiaan akhirat tak kumpul lawan Nabi di akhirat. Di dunia melihat kebesaran Allah, akhlaknya Nabi kita umpati. Di dunia memandang tajalli nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat berkumpul lawan orang yang sumbernya nur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang mengaku wujudnya daripada Nur Muhammad, tapi menyalahi ajaran Rasulullah, bukan dari Nur Muhammad. Berlepas daripada Nur Muhammad, tak cabut Nur Muhammad dalam awaknya, lapasnya. Walaupun wujudnya jahirnya wujudnya bertelah, tapi tak lepas daripada Nurnya Muhammad. Dan apa? Di dunia ini hanya ada dua, ada nur, ada nar. Nur, orang-orang yang mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, akhlak Nabi, pribadi Nabi, laku Nabi, gerak langkah Nabi, zahir dan batin. Makanya dalam simbol huruf nur itu nun, waw, ra, nurun, domah, tunduk. Orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang selalu sujud, orang yang mutabaah, hatinya sujud zahir batin lawan Allah Ta'ala, mutabaah lawan Rasulullah, tinggalan lawan Rasulullah, memandang kepada Rasulullah. Ini mengandung nurnya Rasulullah. Amin. Orang sombong, orang durhaka, Abu Jahal, Abu Lahab, nur, tapi inya sombong. Iblisnya sombong, durhaka, sumber kemasnya dari iblis. Wow, berubah jadi alim, cagat. No. Lihat ya, kamu yang cagat, orang sombong, orang tawadhu, biasa. Domah, tunduk, berubah jadi baris ke atas, fathah, baris ke atas, ampih, nur jadi nar. Jadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kada mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah, walaupun ia kisah nur siang dan malam, tetap nar. Nar, api, api, iblis dalamnya. Nur,
cahaya. Rahasia nur Rasulullah dalamnya. Rasulullah dalamnya. Jasadnya Adam, ya Nabi. Makanya bagus benar Nabi menyindir. Nabi menyindir halus, tapi amun paham. Allahu Akbar. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku sumbernya sekalian roh, Adam sumber sekalian jasad. Wujud jasad ini dari Adam. Jadi jasadnya dari Adam, rohnya daripada Rasulullah. Sumbernya roh itu Rasulullah. Ana abul arwah. Coba panggil firman jasad ini kau bergerak kada? Amun kada roh. Kau melihat kada? Kalau kada roh. Kau berpandir kada? Amun kada roh. Kada kau. Kenapa kau melihat? Kau bersuara? Kau berpandir? Karena ada roh. Nah, berarti nang melihat ini roh zahir pada mata. Mendengar roh zahir pada telinga. Bersuara roh jahir pada muntung. Nang bergeritik roh jahir pada hati. Nang bergerak berbuat gawian roh. Siapa rahasia roh? Ana abul arwah. Aku dalamnya ya Rasulullah. Aku sumber roh itu. Berarti sumber roh itu dari Rasulullah. Berarti sumber roh itu Rasulullah. Berarti sebujurnya nang sembahyang itu terlihat gawian jasad padahal gawian roh. Bukan rasa gawian roh, gawiannya nurnya Rasulullah. Di dalam makan lagi hilangkan nurnya, gawiannya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang engkau mendiami rumah itu, setiap rumah-rumah yang pian ada di dalamnya, kada berhajat lagi lawan yang lain. Setiap jasad-jasad yang ada nurnya Rasulullah di dalamnya, kada berhajat lawan yang lain lagi. Mana orang yang jasadnya mengandung Rasulullah, nang ingat mutabaah lawan Nabi, nang sholatnya, nang beribadahnya, nang berzikirnya, nang bersedekahnya, nang tawaduknya, nang rendah hatinya, nang penyabarnya. Walaupun didendam, dimusuhi orang, tetap sih kada dendam. Pemaaf, ada pendendam. Orang menyakiti banyak macam, tetap disayanginya. Kenapa? Dalam orang itu ada Rasulullah. Amun dirinya pendendam, kada ada Rasulullah di dalamnya. Abu ruksaka, kada ada Rasulullah. Sombong, angkuh di dalamnya, kada ada Rasulullah. Nah ada nar iblis dalamnya. Ya, awaknya manusia, dalamnya iblis. Awaknya manusia, dalamnya nur Rasulullah. Pilih aja. Ya. Nang gawin maksiat, nang durhaka, nang al sembahyang, nang itu, nang ini sibuk bergawi, bulu tangkis tahan sampai isya, mulai asar. Maaf, dalamnya, jahirnya manusia, dalamnya nar. Kenapa melanggar perintah Allah Ta'ala? Jadi orang yang duduk di makam nur ini sifatnya sifat Rasulullah. Ada pendendam, pemaaf, dermawan, penolong, kasih sayang, rendah hati, ada sombong, merasa baik orang pada inya. Itu sifat-sifat itulah sifatnya orang yang mengandung nurnya Rasulullah. Rasulullah itu bahari silin bajahir. Silin bajahir dalam wujud insan kamil mukamil. Sekarang di mana Rasulullah? Di mana makam Nabi? Makam Nabi maksudnya kepada umatnya namu tabaah lawan silin. Makam itu kediaman Rasulullah. Di mana Nabi berdiam wayah ini? Jahirnya makam Siti Sada Jasmaniyah di Madinah. Di mana roh Nabi itu berdiam wayah ini? Bahasanya pada umatnya nang mutabaah lawan sidin.
Jadi Rasulullah tuh kada jauh parak benar. Makanya bila Allah parak lawan kita, Nabi pun parak juga. Padahilnya ujar Allah, wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada hamba kami melebihi urat lehernya. Urat leher itu parak, aku Allah parak lagi. Allah kalau parak, Rasulullah tentu parak juga. Ini kata mau terpisah nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Busyra lana minal muna. Gembira kami dalam lautan kenikmatan. Kenapa dibuka hijab ya nah? Dahsyat dari kelampaian ini. Kalimat sidin pendek aja. Asal kejadian daripada yaitu pada Nur Muhammad sudah itu aja. Tapi jabaran sidin memberi maaf, memberi ilham, memberi inspirasi. Datu kalampayan jahirnya Bangarat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, wali besar, alim besar, tapi buka rahasia dalam sidin siapa? Kada lain Nurul Mus Ulu Baitin Anta Sakino. Kisahnya ada dalamnya Syekh Zaini bin Abdul Ghani, rupanya namanya jahil. Dalamnya siapa? Nah, orang yang mengandung Nur Rasulullah itu kalau beribaratkan lautan yang kada bertepi. Semua orang mengandung Nur Nabi. Ada yang mengandung Nur Nabi, aku mengandung Nur Nabi ya, tapi segelas saja air yang di lautan diambil, ya tapi segelas. Ripot segelas. Tapi ada juga yang seimbir. Nah, mana banyak segelas seimbir. Mengandung Nur Nabi, tapi seimbir. Ada nang kayak itu setrum, ada nang kayak tong, ada kayak setang tangki, ada nang kayak kenal masing-masing. Tapi lautan itu tak bertepi. Bagaimana nur hakiki itu laisa kamitslihi. Nah, kalau sudah ini dimusyahadahkan, tinggalan dalam lautan ini, inilah makna ayat Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah kada akan mengazab mereka wahai Muhammad Rasulullah, yu'azzibahum bil mudhari. Kalau engkau lawan mereka, kalau orang tadi umat Nabi mengandung rahasia nurmu wahai Rasulullah. Mana orang yang mengandung rahasia nur Nabi nang batinnya memandang mulai ujung rambut ujung batis jasad dan roh kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lawan Nabi lalu menyesuaikan akhlaknya lawan akhlak Rasulullah. Kalau dia salah beristighfar, minta ampun. Maulah tak pisah ya. Maulah tak pisah jubah lawan kapas. Maulah tak pisah surban lawan kapas. Jahirnya jubah, jahirnya surban, padahal ada lain kapas dan bajahir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu orang yang ingin tenggelam mesra dalam lautan Nur Muhammad tadi, maka kada lain inya harus memperbanyak membaca salawat. Lebih-lebih ini hari apa nih? Jumat. Ulun terbaca dalam sebuah hadis, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khulika Adam wa fihi ubida wa fihi nufhatu wa fihi Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, hari yang paling afdal, paling mulia itu hari Jumat, diciptakannya Nabiullah Adam. Pada hari ditiup sangkakala Allah. Pada hari itu pula terjadi teriakan yang mematikan seluruh malaikat makhluk. Kiamat. Maka
Aku ya Rasulullah, perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kamu ditunjukkan kepada hari Jumat itu bila kita salawat langsung sampai kepada Rasulullah. Bukan ya hari Jumat, hari-hari lain, tapi lebih utama. Kalau hari lain 1000, hari Jumat kalau kawan lebih banyak. Jadi orang yang mengandung Nur Muhammad ini banyak bersalawat lawan Rasulullah. Kenapa? Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat tadi ruhnya berhubungan lawan Rasulullah. Amin, amin, amin. Nabi itu kayak gelas dan hibah lawan banyu. Kita pipiringannya. Kalau kita mengucapkan salawat kepada Sidin, makin banyak menyiram banyu nang hibah gelas tadi kembali kemana? Ke dalam pipiringan. Makin banyak salawat, makin banyak nurnya Rasulullah. Makanya Abah Guru itu Allah. Aku disini, Abah Guru amalan apa? Salawat ya Sidin. Kenapa? Salawat ya Sidin. Kenapa Guru? Salawat ya Sidin. Kenapa? Dahsyat salawat ini. Dan ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini tangga pertama. Kedua, Presiden, untuk mengenal Allah, matikan dirimu dahulu daripada mati. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hatinya, yaitu kalampayan. La qadirun, ada berkuasa. Wala muridun, kadang berkehendak. Wala alimun, kadang tahu. Wala hayyun, kadang hidup. Wala sami'un, kadang mendengar. Wala basirun, kadang melihat. Wala mutakallimun, kadang berkata-kata. Bil hakikati illallah, pada hakikatnya hanya Allah. Tangga kedua, imbah orang usaha dengan dautan nur tadi, paham sah lebur, maka matikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, kayak pelajaran ini kita sambung pada pengajian berikutnya. Jadi ini hanya tangga pertama, belum tuntung lagi. Cuman syahadah akan ayat dahulu ya. Mandang banyu daripada nur Nabi, memandang nasi daripada memandang jagung, apapun jangan putus pandangan pada istiqomah hati kita adalah daripada nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ujar Nabi, salawat. Salawat itu ada dua Pak, ada salawat zahir, membaca salawat, salawat batin. Hati kita selalu bersalawat. Kenapa? Seluruh tubuh penuh salawat, alam penuh salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, yang paling hampir lawan aku hari kiamat, yang banyak bersalawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yahdillahu linurihi may yasha. Allah berhidayah dengan nur Allah kepada siapa dikehendakinya. Tangga pertama ini rasakan dulu, hayati dulu, mesrakan dulu agar menjadi orang awam, bukan jadi orang seperti binatang. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad bil arwah. Wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammad bil ajsad. Wa salli ala qabri Sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله amun tamu belum datang, kita sambung sebab
Syekh yang dari Mekah nah anak baelang ke sini, sekarang masih ada di Malaysia sambil mengurus visa untuk bisa gambus datang ke sini. Jadi amun bisa selesai, sini langsung ke sini hari Ahad. Amun baru selesai, mungkin insya Allah tetap datang ya, tapi waktu nang lain ya sidin. Jadi tolong doakan mudahan cepat bisanya keluar ya sidin. Ya, yang jelas kita sambung nanti kalau tamunya kada datang hari Ahad. Taqabbalallahu minkum. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.